Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam kajian psikologi kebahagiaan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, adapun kajian hadis kebahagiaan atau psikologi kebahagiaan dalam hadis pada kesempatan ini adalah tentang istighfar dan kebahagiaan hidup. Kita akan mengkaji bagaimana hubungan antara istighfar dengan kebahagiaan hidup. Istighfar yang kita praktekkan dengan astagfirullahalazim, 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 atau astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astagfirullah robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Untuk kelangsungan channel ini, mohon tidak lupa untuk subscribe bagi yang belum. Kemudian bunyikan loncengnya biar dapat kajian lebih lanjut, like, dan share kepada yang lain. Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an Abi Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farohan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib, yang artinya an Abi Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang lebih banyak, yang memperbanyak istighfarnya, yang selalu membaca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, barang siapa yang selalu istighfar, barang siapa yang selalu memohon ampun kepada Allah, barang siapa yang selalu bertobat, ja'alallahu lahu min kulli hammin farohan, Allah niscaya memberikan, akan membuat kebahagiaan dari setiap kesedihannya. Ja'alallah, niscaya Allah, ja'alallahu lahu, niscaya Allah akan memberikan kepadanya min kulli hammin farohan, dari setiap kesedihannya akan diberikan, akan dianugerahi oleh Allah kebahagiaan. Itu yang pertama. Wa min kulli dhiqin makhrajan, dan dari setiap permasalahan, dari setiap kesempitannya, kesedihannya akan Allah berikan makhrajan. Yang kedua, jalan keluar untuk setiap permasalahannya. Wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu, man aksara minal istighfar wa razaqahu, dan Allah akan memberi rezeki min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi rezeki kepada orang yang selalu istighfar, selalu bertobat, rezeki yang tidak disangka-sangka.
Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir. Saudara-saudaraku, dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan psikologi kebahagiaan kepada kita dengan mempraktikkan istighfar, dengan mendawamkan istighfar, dengan selalu beristighfar secara istiqomah, secara dawam, secara terus-menerus, dan maknanya itu kita selalu memohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Jika itu yang dilakukan oleh seorang muslim, oleh seseorang yang selalu istighfar ini, maka Rasulullah SAW menerangkan orang itu pertama akan diberikan selalu kebahagiaan. Yang kedua, akan selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Saudara-saudaraku, bagaimana hubungan antara istighfar dengan psikologi kebahagiaan ini akan kita uraikan dalam beberapa pelajaran atau hikmah hadis berikut ini. Yang pertama, istighfar merupakan sebab terhapusnya dosa-dosa. Orang yang selalu beristighfar, selalu bertobat, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan Allah ampuni dosa-dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah level syirik ini. Dengan cara apa? Dengan cara tobat, dengan cara zikir istighfar, dengan cara mendawamkan, membaca dalam hati secara tulus, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Pelajaran yang kedua, ini hubungannya dengan psikologi kebahagiaan. Dosa dalam psikologi kebahagiaan itu ibarat sampah yang ada dalam diri seseorang. Jika dosa itu dilakukan secara terus-menerus, maka sampah dalam diri seseorang itu akan semakin banyak, semakin menggunung. Dan sampah ini semakin lama dia akan semakin busuk. Semakin lama semakin busuk. Semakin busuk, sampah ini akan semakin bau. Oleh karena itu, orang yang tidak pernah istighfar, tidak pernah bertobat, setiap waktu dia menumpuk sampah, setiap waktu dia membiarkan sampah itu busuk, dan setiap waktu dia membiarkan kebusukan sampah itu menjadi ulat-ulat yang sangat bau dan yang sangat tidak mengenakan. Artinya, seorang yang tidak pernah beristighfar, tidak pernah bertobat, dia membiarkan sampahnya terus berkembang, semakin busuk, semakin bau. Sebaliknya, orang yang selalu beristighfar, maknanya dia selalu membersihkan sampah dalam dirinya. Orang yang bersih dari dosa
berarti orang yang bersih dari sampah-sampah busuk dan bersih dari sampah-sampah yang bau. Dan saudaraku, pelajaran yang ketiga jelas sekali dapat kita pahami bahwa seseorang yang terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Orang yang bebas dari dosa, dia akan hidupnya enteng. Dia pikirannya akan positif. Dia akan bersikap, berperilaku dengan penuh baik sangka, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbaik sangka, dengan positif kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang bersyukur, mensyukuri semua yang Allah berikan, dan itu syarat kebahagiaan hidup bagi siapapun. Oleh karenanya, mulailah kita untuk meraih kebahagiaan hidup ini dengan selalu membersihkan diri dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kesalahan-kesalahan kita kepada sesama. Kita mohon ampun kepada Allah melalui istighfar dan kita mohon kehalalan kepada sesama untuk memperoleh keberkahan hidup, kesucian hidup, kebebasan hidup dari dosa-dosa yang akan merusak kebahagiaan hidup kita, yang akan menjadi sampah dalam kehidupan kita. Pelajaran keempat, dari hadis itu, seseorang yang suci, yang bebas dari dosanya, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dengan mudah mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Jelas, orang yang positif, orang yang suci, orang yang pikirannya bersih, dia akan memandang hidup ini secara bermakna, secara berharga, tidak menyia-nyiakan hidup. Sehingga ketika ada masalah, dia akan mencari jalan keluar secara positif juga. Menempuh cara-cara, teknik-teknik yang akan menghantarkannya pada pemecahan masalah ini. Dia akan kreatif. Dia akan melakukan sesuatu secara optimis. Karena dengan pandangan yang suci, dia akan meyakini Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikannya jalan keluar. Pasti Allah tidak membebani hidupnya di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang suatu masalah di luar batas kemampuannya. Dan yang terakhir, orang yang suci ini ketika dihadapi masalah, dia akan melakukan hal-hal yang bersifat inisiatif. Inisiatif itu menempuh cara-cara di luar yang biasanya dia tempuh. Dia akan mencari jalan lain yang lebih solutif, inisiatif baru, fresh, sehingga akan menemukan jalan keluar. Berbeda orang yang penuh dosa, pasti pikirannya suudzon kepada Allah, suudzon kepada sesama. Saya gagal ini karena memang oleh Allah digagalkan, karena orang-orang ingin saya gagal. Itu pikiran-pikiran orang yang penuh dengan dosa. Tetapi orang yang bersih dari dosanya, dia akan positif, optimis bahwa Allah mengujinya, bahwa dengan kegagalan ini Allah mengangkatnya ke derajat yang lebih tinggi. Dan ini adalah tantangan. Pelajaran yang kelima, seorang yang bebas dari dosa, yang suci, tentu juga akan mendapatkan kejutan-kejutan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal sejujurnya kalau kita renungi perjalanan hidup kita, semua yang diperoleh oleh kita, semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di luar dari usaha-usaha kita. Kita sering mendapatkan rekan bisnis atau job kemana-mana, itu justru bukan karena usaha kita, tapi karena memang kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang dekat kepada Allah, siapa yang yakin kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi rezeki oleh Allah dari pintu-pintu yang tidak disangka-sangkanya, dari kejutan-kejutan, dari relasi orang lain dan lain-lain. Pelajaran ke-6, saudara-saudaraku, oleh karena itu kebahagiaan hidup yang hakiki hendaknya kita bangun dari dalam, karena memang dia lahir dari dalam diri kita, inner, secara batiniah. Kebahagiaan hidup adalah kepuasan, kesenangan yang tidak material, tetapi yang terbangun dari diri kita, dan salah satunya bisa dibangun lewat istighfar ini. Kebahagiaan bukan dari luar yang bersifat eksternal. Mungkin ada orang yang berpikiran kebahagiaan bisa dia peroleh sewaktu hidup semaunya, korupsi, selingkuh, dan lain-lain. Orang tersebut telah salah memaknai kebahagiaan. Itu bukan kebahagiaan, itu adalah kesenangan semata yang bersifat lahiriah, yang bersifat eksternal, yang bersifat menipu. Tidak ada orang yang merasa bahagia karena perselingkuhannya. Tidak ada orang yang merasa bahagia dengan korupsinya. Itu adalah kesenangan dan sangat sesaat, sangat semata. Sangat sesaat. Orang yang melakukan selingkuh, dia mungkin merasa senang 1-2 jam, tapi setelah itu dia akan dihantui oleh rasa sakit, rasa bersalah kepada pasangannya. Jelas tidak akan melahirkan kebahagiaan hidup secara hakiki. Begitu juga orang yang melakukan korupsi, dia hanya merasakan kesenangan beberapa saat saja. Tetapi dia akan dibuntuti, dihantui oleh rasa sakit, rasa takut terungkap oleh KPK misalnya, takut terungkap oleh atasan, dan yang pasti dia merasa bersalah kepada seluruh rakyat yang telah dia colong, dia curi. Jadi seorang koruptor, dia tidak merasakan kebahagiaan. Dia hanya merasakan kesenangan yang sesaat saja. Dia tidak akan merasakan kebahagiaan hidup yang hakiki, yang tenang, yang damai, yang bebas dari rasa takut, bebas dari kekhawatiran yang ditimbulkan dari perbuatannya itu. Jelas hadis ini, saudara-saudaraku, mengajarkan kepada kita psikologi kebahagiaan melalui beristighfar tadi. Karena dengan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farohan. Allah akan menjadikan dirinya bahagia, farohan, dari setiap kesedihannya. Wa min kulli dikin makhrajan, dan dari setiap permasalahannya jalan keluar. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari kejutan-kejutan yang Allah berikan kepadanya. Saudara-saudaraku, demikianlah kajian tentang psikologi kebahagiaan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.